Baik, shalom, selamat pagi buat kita semua. Senang sekali kita boleh berjumpa pada pagi ini di ibadah yang kedua, saudaraku. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa kita selalu dalam penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Amin. Walaupun kita lihat sekarang pandemi yang hampir 5 bulan ini, saudaraku, Pak Jokowi bilang kita harus berdamai dengan virus ini. Ya memang, ya, mau ada vaksin atau tidak ada vaksin, virus ini masih ada di sekitar kita, saudara. Tapi satu hal, kita juga perlu jaga diri kita baik-baik. Protokol kita juga harus ingat, saudaraku. Tapi satu hal yang kita tak boleh lupa, yaitu doa. Ya, kemanapun saudara pergi, di samping kita jaga diri kita dengan protokol, tapi satu hal yang kita tak boleh lupa, yaitu doa. Karena doa itu salah satu senjata yang paling kaya. Doa bagi saya, Bapak Ibu, doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Doa itu adalah menggerakkan kuasa Tuhan yang tidak kelihatan untuk memproteksi kita, keluarga dan rumah tangga kita. Kalau nggak salah, saya dengar informasi di Villa Tomon sudah ada yang terpapar, katanya ya, Bu Dewi. Bisa minta tolong dicek? Mungkin aplikasi sering. Baik, puji Tuhan. Ibu Dewi betul kabar ini karena di film sudah ada yang kena, katanya. Blok G. Ya, blok G atau blok C. Ya, kita tetap kita waspada, saudaraku. Tapi satu hal, tadi Bu Nurul bilang imun. Nah, waktu Ibu Nurul bilang imun, saya teringat ya. Salah satu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai antibodi adalah imun, saudara. Ya, imun itu adalah apa ya? Daya tahan tubuh kita. Dan imun itu secara otomatis itu akan memenuhi sel-sel kita. Kalau jiwa kita itu gembira. Ya. Nah, satu kali saudaraku, saya pernah baca satu artikel. Itu di Jepang, saudaraku, itu ada 5 pasien yang sakit, ada 10 pasien yang sakit. Yang 5 itu dipisahkan antara sakit dan yang lain. Yang 5 itu dikasih nonton film yang sedih-sedih. Jadi filmnya sedih banget. Ya, dulu suka film drakor Korea. Apa suka juga apa. Biasanya kita suka drakor. Ya, kita 3-4 bulan lalu kita kan di lockdown, di karantina. Jadi mau nggak mau film drakor itu jadi salah satu tayangan yang mengisi waktu, saudara. Jadi filmnya sedih-sedih, saudara. Tapi 5 pasien yang satu lagi itu dikasih film nonton yang lucu-lucu, saudara, lawak-lawak. Nah, setelah 10 hari kemudian diperiksa, dicek, saudaraku, oleh dokter yang ada di Jepang. Ternyata, saudara, pasien yang dikasih nonton film yang sedih-sedih itu proses kesembuhannya itu lambat dibandingkan dengan pasien yang dikasih nonton film yang senang-senang dan lucu-lucu, saudara. Jadi proses kesembuhan itu jauh lebih cepat, bahkan lebih cepat sembuhnya, saudara. Akhirnya dokter-dokter di Jepang mereka pelajari, oh ternyata ketika seseorang, kenapa kok yang satu nonton film sedih kok proses kesembuhannya lambat, malah ada beberapa pasien yang kondisinya semakin memburuk. Kan kenapa kok pasien yang dikasih nonton film yang lucu-lucu itu proses kesembuhannya lebih cepat sekali, saudaraku. Ternyata setelah dicek, diselidiki, saudaraku, di eksperimen, ternyata dalam tubuh kita, saudaraku, di otak kita, ketika saudara gembira, ketika saudara happy, ketika saudara gak takut yang berlebihan, gak cemas, gak khawatir yang berlebihan, saudaraku, kita happy, kita senang yang positif ya, kita gembira, itu otak kita itu mengeluarkan satu zat yang namanya dopamin. Nah, zat dopamin ini fungsinya, Bapak Ibu, itu merestorasi, itu menumbuhkan, itu menghidupkan kembali sel-sel yang mati yang ada dalam tubuh kita.
menyembuhkan sel dalam tubuh kita, saudara. Makanya Tuhan kita itu sungguh luar biasa dahsyat, saudara. Jauh hari sebelum medis teknologi diketemukan, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya pabrik obat. Dan pabrik obat itu adalah zat dopamin, saudara. Tapi sebaliknya kalau kita takut, stres, ya, depresi, otak kita juga mengeluarkan satu zat yang namanya antidopamin, yang menyebabkan sel-sel kita cepat mati, cepat tua, saudara. Dan kalau ini terjadi, kita gampang terserang rumah sakit penyakit. Jadi baik, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, gak salah menurut Alkitab bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, ya, itu mengeringkan Tuhan. Jadi baik, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, ya, ya kita selalu kita dapatkan hati gembira itu lewat mana, saudara? Ya, kita mungkin bisa nonton film lucu-lucu, bagus atau bagus, atau kita ngobrol, ya, kita bikin joke-joke, bikin lelucon-lelucon, ya, biasa kalau anak muda bercanda sampai ketawa terpingkal-pingkal, bagus, saudaraku. Tapi ada satu yang jauh lebih dahsyat, ada satu yang jauh lebih powerful, yang dapat membuat kita sukacita, yang dapat membuat kita gembira, yang dapat kita tenang, yang dapat membuat kita nggak takut, nggak khawatir lagi. Apa itu, saudara? Firman. Jadi baik, yang nggak salah Tuhan bilang apa? Ketika dia dicobai oleh si pencoba, bahwa sesungguhnya manusia hidup tidak bergantung kepada bukti saja, manusia hidupnya bergantung kepada perkataan dari Tuhan. Ayo Bapak Ibu, ya, saya percaya kondisi sekarang ini yang bukan hanya melanda negara kita saja, tapi hampir melanda seluruh dunia, saudaraku. Dengan epidemi ini, saudaraku, ya, itu saya percaya ada maksud rencana Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, respon kita gimana? Kira-kira apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Apakah kita jauh dari Tuhan? Atau kita boleh semakin dekat dengan Tuhan? Ibarat kata Yusuf bilang begini, semakin dekat, semakin dihambat, semakin kita merambat. Seperti akar, saudara. Jadi jangan biarkan, saudara, hati kita, omongan-omongan sekitar kita, saudara, membuat kita takut, membuat kita cemas yang berlebihan. Ya, saya tahu rasa takut adalah rasa alamiah kita sebagai manusia. Siapa yang pernah takut, saudara? Saya juga mengalami takut, takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Tapi sebagai anak Tuhan, kita punya saluran yang pasti. Ibarat kata kalau saudara nonton TV, ada channel yang saudara paling suka, ada channel yang saudara paling saudara tunggu. Nah, cara untuk kita bisa ketemu dengan channel itu apa? Remote. Ketika kita tekan, ketika kita pencet remote TV kita, maka keluarlah saluran yang kita tunggu, saudara. Tuhan kasih remote buat saudara. Remote-nya apa? Doa. Remote-nya apa, saudaraku? Alkitab, firman Tuhan. Jadi gak ada salahnya ketika saudara lagi sedang khawatir, ketika saudara mungkin lagi sedang takut, ketika saudara mungkin lagi sedang bimbang, ketika saudara mungkin lagi sedang hopeless, putus asa, bingung. Ya Tuhan, ya Tuhan, gimana ya Tuhan? Nah saudara, Tuhan kasih remote buat saudara. Remote-nya apa, saudaraku? Duduk di bawah kaki Tuhan. Remote-nya apa, saudaraku? Dengarkan firman. Nah, saudara sekarang kan sudah sangat lebih mudah, ya. Saudara punya HP, saudara punya buka YouTube, saudara tinggal klik, ya, gereja mana yang saudara ingin tonton, ibadah mana yang saudara bisa ikuti, khotbah pendeta yang mana saudara mau dengar, tinggal klik, ya enggak? Mau pendeta yang besar, mau pendeta yang sederhana, sekarang sudah ada di YouTube, saudara. Tinggal saudara lihat, tinggal saudara ikuti, saudara. Saya aja, saudara. Saya kalau hari Minggu saya buka itu, ya seperti Kimi mau salam saya ikuti, ya Abalov, Pak Edineo khotbah saya ikuti, karena itu juga saya perlu diisi oleh firman supaya saya juga survive, bertahan, saudara. Apalagi kita tetap online, saudara. Ada di ibadah tatap muka, ada di ibadah online. Jadi mari, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, yang satu-satunya kita bisa ibarat kata kita bilang apa? Kita keluar sebagai pemenang.
Tuhan kasih berkat buat saya. Cuma kadang-kadang mohon maaf nih Bapak Ibu, penyakit kita apa? Malas. Coba bilang kiri kanan, walaupun kita pakai masker, bilang kamu malas ya. Ayo, siapa yang jujur akan kadang-kadang saya juga malas. Kadang-kadang Tuhan bangunin kita jam 3, jam 4 pagi. Ya, tiba-tiba kok saya berapa kali alami loh. Tiba-tiba tak bangun, saya lihat, baru jam 3, baru jam 4. Nah, saya mengerti karena pengalaman saudara. Oh, Tuhan bangunin saya ngapain? Doa. Tapi kadang-kadang kita jam 3, jam 4 bangun, apa yang terjadi selanjutnya? Kita bobo lagi saudara ya. Akhirnya kita nggak dengar apa kata Tuhan. Ada pesan Tuhan yang Tuhan mau kasih tahu sama kita saat itu. Saudara, bukankah pepatah bilang begini? Kadang-kadang kesempatan itu datang hanya satu kali. Tapi karena kita terlewat, bisa nggak kesempatan itu datang lagi? Bisa. Tuhan punya hak daulat, kedaulatan Tuhan luar biasa. Tapi kadang-kadang kita mesti tunggu waktu yang lama untuk datang kesempatan yang kedua, saudara. Jadi ayo kita mesti peka sama Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang sangat dikasih oleh Tuhan, ya. Ayo Tuhan kasih reward buat saudara. Rewardnya apa? Doa. Saudara, ayo mulai sekarang bangun terus. Ya Bapak Ibu. Waktu berapa kapan yang lalu ya Timo ya, saya main dengan tempat salah satu gereja kita di SPD Pak Simon, saudaraku. Kita ada acara waktu itu. Setelah selesai kita makan di tempat dia. Anaknya di sekolah itu dokter, saudara, di sekolah kedokteran. Dia dokternya di sekolah di Universitas Udayana di Bali. Dan dia bilang gini, kita ngomong tentang COVID lah. Itu kurang lebih 2 bulan yang lalu, saudara. Ya, Jakarta lagi kaki heboh-hebohnya. Sampai hari ini Jakarta juga zona hitam sekarang ya. Dia bilang gini, saya tanya pada dia, yes, dia bilang yes, gimana ya? Kok dokter bisa kena? Yes, iya mau gimana lagi? Kata Yesus ini anaknya masih, ya udah pakai APD, saudaraku udah pakai segala macam perlindungan, kok bisa kena? Ya itu satu-satunya dia yang ingin saya. Satu-satunya kita besar sama Tuhan. Waktu dia ngomong gitu, saya akan saudara. Kita udah jaga sampai ke rumah, saudara. Tapi satu hal, kita berserah sama Tuhan. Artinya apa? Kita minta Tuhan jadi perisai buat kita. Jadi gak ada salahnya Bapak Ibu, ya kayak saudara-saudara jemaat kita yang kerja di kantor, ya saudara, jangan lupa doa, saudara. Ketika saudara mau turun dari mobil, ketika saudara mau turun dari motor, saudara bilang, dalam nama Yesus, Tuhan tutup buku saya. Karena kita nggak tahu ketemu nama siapa, kita nggak tahu saudaraku kita berhadapan dengan siapa, saudara. Karena memang ya, virus ini tetap ada terus, saudara. Tapi satu hal yang kita punya, kita minta perlindungan dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ya kalau Tuhan ingat nggak Bapak Ibu, waktu bangsa Israel Mesir, Tuhan kirim apa? Tiang api. Tiang api itu untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk supaya orang Israel ketika mereka berjalan pada waktu malam jangan sampai mereka kedinginan. Karena di padang gurun, saudaraku, itu temperaturnya itu kalau malam itu bisa sampai ngedrop sampai sekian, hanya beberapa Celcius, dan itu bisa membuat badan kita jadi apa namanya beku, saudara. Dinginnya luar biasa sekali. Tapi kalau waktu siang hari Tuhan kirim apa? Tuhan nggak kirim tiang api, tapi Tuhan kirim tiang awan. Untuk apa? Untuk melindungi mereka, supaya mereka tidak terbakar oleh sinar matahari. Ibarat kata tiang awan itu seperti payung yang melindungi kita dari panas, yang melindungi kita dari hujan. Bayangin Bapak Ibu, Tuhan kirim tiang awan dan tiang api. Seandainya kalau ada tiang itu, saudaraku, yang menjaga melindungi mereka, apa yang terjadi? Pastilah orang Israel mereka akan semua mengalami betapa panasnya pada waktu siang dan betapa dingin pada waktu malam, dan itu pasti akan menyiksa mereka, saudara. Jadi mari Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan, ayo ya, biarlah hari lepas hari ini, saudara, hidup kita boleh semakin kita mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Dan satu firman sebelum nanti kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku. Yang
saya mau sampaikan kepada Bapak dan Saudara bahwa Tuhan itu yang kita tahu perlu kita simpan baik-baik dalam hidup kita, saudaraku, bahwa tanpa Tuhan kita nggak sanggup, tanpa Tuhan kita nggak mampu, tanpa Tuhan siapakah kita ini, saudara? Nah, kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Nah, ini ayat favorit saya, saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-5 berkata seperti ini. Mari kita tampilkan. Kita perhatikan, kita simak baik-baik, kita renungkan baik-baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara garis bawahi, di luar aku, di luar siapa? Di luar Tuhan. Boleh nggak saya bilang begini? Boleh nggak saya katakan seperti ini? Jauh dari Tuhan. Ya, jangan bilang di luar. Kalau di luar tuh rasanya gimana begitu. Tapi saya ganti dengan perkataan jauh dari Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita jauh dari Tuhan? You and me, saudara dan saya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tahu nih manusia ini, ya manusia itu lebih rasa keterbatasan, kekurangan, saudara. Ya, kalau kita ngerti pun ya manusia itu terbatas apa adanya. Nah, kalau kita udah tahu kita nggak bisa berbuat apa-apa, nah, ibarat kata kita ini nggak sempurna. Kita ini ibarat kata banyak salahnya, saudara. Kita ini banyak kekurangannya. Nah, kalau kita udah sadar itu, saudara, artinya apa? Kita nggak bisa sendiri. Halo, Bapak Ibu, ayo dong, mari kita mulai bangun nih hidup kita. Kita harus mengatakan ini, tanpa Tuhan saya nggak sanggup, tanpa Tuhan saya nggak mampu. Perkara yang kecil pun kadang-kadang kita menyombongkan diri kita. Kadang-kadang kita berpikir saya bisa, saya mampu. Padahal saya pasti kita ini, saudara. Daud bilang apa? Seperti debu pasir di tepi pantai. Kalau Tuhan mau tiup, sebentar kita berdiam, saudara. Jadi saudara yang sangat dikasihi Tuhan, mari ya, supaya hati kita dipulihkan pada pagi hari. Kita dapat berkata apa di mana aku bisa. Dari perkataan ini, saudara, ingat kita ini ranting, kita ini bukan pohonnya, saudaraku. Kita ini bukan sumbernya. Kalau kita ini sumbernya, ceritanya beda. Tapi Alkitab mengumpama kita ini ranting cabang. Cabang itu apa sih? Hebatnya, saudara. Kalau cabang itu nggak nempel sama pohon, gimana cabang itu bisa bertugas? Betul belum? Cabang itu bergantung sepenuhnya kepada pohon, dan pohon itu punya akar. Cuma saudara yang di rumah yang punya apa? Punya mangga, pohon apa itu? Belimbing, sayur. Coba saudara lihat mana itu bisa keluarkan buah belimbing, buah apel, buah mangga. Ya karena dia nempel dengan pohonnya. Coba kalau cabang itu kita patahin, lalu kita letakkan begitu, apa bisa mengeluarkan buah? Nggak bisa, saudara. Artinya cara itu, cabang itu dia bisa mengeluarkan buah kalau dia nempel ke pohonnya. Dari pohonnya itu, dari akar naik ke pohon, ke batang, lalu salurkan ke cabang, ke caranya. Demikian hidup saudara dan saya. Sederhana, Tuhan kasih perumpamaan kepada kita pada pagi ini. Selama cara itu nempel dalam pohon anggur itu, maka cara itu, cabang itu dalam bahasa Indonesia yang lebih jelas, maka cabang itu baru bisa mengeluarkan buah. Bapak Ibu, Ibu kakak, hidup kita mengeluarkan buah. Buah apa? Buah pertobatan. Buah apa? Buah keselamatan. Buah apa? Buah roh. Kuasa Tuhan, urapan Allah bekerja dengan dahsyat yang lebih kita. Oh, ayo, saudara, supaya Mazmur 91 bilang 1.000 boleh roboh di samping kirimu, 10.000 boleh jatuh di samping kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Kenapa? Karena kita nempel dengan pohon itu. Jadi mari saudara, tanamkan di dalam hatimu, pikiranmu paling terdalam. Kalau saya jauh dari Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ibarat kata kalau saudara jauh dari Tuhan, oh serigala-serigala buas, ya singa-singa lapar, itu sudah menunggu saudara.
Saudara lengah sedikit, saudara akan diterkam, diremukkan oleh rahab dari serigala maupun singa yang lapar. Jadi ayo saudara, ya sebagai hamba Allah, saya mengingatkan kepada kita supaya kita jangan jauh dari Tuhan, saudara. Dekat sama Tuhan. Tuhan sudah kasih remote control, saudara. Apabila masalah datang, cobaan datang, saudara tinggal klik remote saudara. Saudara tinggal datang, cari Tuhan. Bukankah Alkitab bilang begini kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Amin, saudara. Di rumah saudara bangun mesbah doa. Ayo saudara, supaya rumah saudara itu penuh dengan apa? Penuh dengan asap doa. Ya, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Ya, daripada rumah saudara tak pernah berdoa, kering rumah kita, hambar, gersang. Akhirnya apa terjadi? Ribut sana, ribut sini. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Ya, musibah ini, musibah itu. Waduh, rasanya ini rumah bukan kayak rumah kayak neraka, saudara. Kenapa? Karena nggak ada asap doa. Rumah saudara kering, gersang. Dan kalau gersang, roh setan bisa datang masuk dalam rumah saudara, ganggu saudara, ganggu ekonomi saudara, ganggu kesehatan saudara. Tapi kalau rumah kita penuh dengan hadirat Tuhan, rumah kita penuh dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Saya percaya rumah kita akan disebut rumah berkat. Kita berikan tepuk tangan buat diri. Saya berdoa hari saudaraku, supaya kita semakin diingatkan oleh Tuhan, supaya kita semakin nempel dengan Tuhan. Yuk, yang remote ada di tangan saudara. Yang kalau saudara lagi sedang ngopi, baca firman. Saudara, saya sampai hari ini masih terus baca firman Tuhan. Saya nggak tahu saudara yang ikut apa itu baca Alkitab atau apakah saudara masih tetap konsisten kan? Kadang-kadang kita kan lagi buntutan, lagi baca-baca, lagi males-males, kayak kapal selam. Makanya ada nama istilah kata kapal selam, Kristen kapal selam ya. Kalau lagi nongol dia, ya. Tenggelam ya saudara. Jadi Kristen jangan kapal selam, jadi Kristen kapal perang. Amin saudaraku. Coba lihat kapal perang, kapal itu, wah, dia bisa terobos itu badai apapun saudara. Atau Kristen tomat, apa itu tomat? Pagi tomat, malam tomat saudara. Coba lihat kiri kanan, ini tomat atau durian saudara. Pagi tomat, ya tomat buat tomat. Malamnya kumat lagi saudara. Ayo saudara yang sangat dikasih Tuhan, ingat, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masa jauh-jauh saudara, hadapi virus ini aja kita udah kabur saudara. Yang dulu ya, dulu tadi cerita sama saya saudara, masif. Ada sini sudah dites rapid test di tempat kerja ada. Kok ada cerita sama saya, Pak, takutnya kalau andai kata nanti DRT tiba-tiba ada pemeriksaan rapid test walaupun gratis, saya mendingan kabur, dia bilang. Takut dia bilang di rapid test ya, apalagi di tes swab ya. Kalau kita lagi imun kita kuat, kalau enggak tiba-tiba positif ya enggak, langsung datang ambulan, wing. Ya enggak ya, ya Bu Dewi langsung pakai APD kan, jadi kaget ya saudara, apa ini ya saudara. Makanya saya waktu kapan dengar cerita kakak saya saudara tuh di kebun besar, di pasar, tiba-tiba pemerintah kota Tangerang mengadakan rapid test massal, toko-toko yang gratis nggak bayar. Oh saudara kalau bayar paham. Tes swab itu 2 juta tes swab yang diambil dari itu. Ketika itu dari tim di Kes Kota Madia Tangerang datang, itu toko-toko di kebun besar tutup semua saudara mulia. Gak pernah terjadi tiba-tiba tutup saudara. Artinya apa? Pedagang pada takut saudara, gak mau dites ya. Jadi mari saudara yang sangat dikasih Tuhan ya, ingat kalau kita jauh dari Tuhan kita gak kuat.
mustahil. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Baik, nyanyikan satu pujian. Mainkan musik Ricardo. Hatiku tenang berada